surya telah bersinar, syahadat dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 2, perpindahan kalor di sekitar kita, muatan pelajaran IPS dan SPDP. Simak video pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini untuk muatan pelajaran IPS, siswa dapat mengetahui aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Untuk muatan SPDP, siswa dapat mengidentifikasi pola lantai dalam tarian daerah. Muatan pelajaran IPS tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Yang pertama akan kita pelajari tentang aktivitas masyarakat dalam lingkungan sosial. Seperti yang sudah kita pelajari pada semester 1, bahwasanya manusia adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Manusia harus menjalani interaksi dengan lingkungan sekitar, baik lingkungan alam maupun sosial. Di sini perlu kita ketahui bahwasanya manusia akan melakukan interaksi dengan alam maupun sosial. Contohnya, petani melakukan lingkungan dengan alam untuk mendapatkan padi. Orang tua kalian berbelanja ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Interaksi antara manusia dengan lingkungan merupakan suatu hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi. Ini sudah kita pelajari pada minggu lalu ya. Pengaruh ini terlihat dari keberagaman aktivitas masyarakat yang sangat beragam. Pernahkah kalian ke Bali? Selain pariwisatanya, Bali juga terkenal dengan kehidupan sosial budaya masyarakatnya. Masyarakat Bali memiliki ciri khas dalam pengolahan lahan pertanian yang disebut dengan subak. Subak merupakan sarana pemersatu masyarakat Bali. Interaksi sosial masyarakat Bali terjadi melalui subak. Setiap bulan, warga mengadakan pertemuan untuk musyawarah tahapan kegiatan pertanian, pemilihan jenis padi, hingga waktu penanaman padi. Melalui interaksi ini, seluruh masyarakat di Bali mendapat pengairan dengan adil dan merata. Luasnya lautan dan samudra yang mengelilingi wilayah Indonesia mempengaruhi kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat nelayan setempat. Interaksi masyarakat nelayan dengan lingkungannya sangatlah erat. Keterkaitan antara masyarakat nelayan dengan lingkungannya terwujud salah satunya melalui kegiatan upacara tradisi nelayan. Setiap masyarakat nelayan di Indonesia memiliki kegiatan yang berbeda sebagai bagian dari upacara tradisi. Salah satunya adalah masyarakat nelayan Pantai Malo, Kokorotan, Sumatera Utara, atau yang dikenal dengan Festival Mani'i. Festival Mani'i merupakan tradisi adat untuk penangkapan ikan. Tradisi ini dilakukan oleh masyarakat Pantai Malo, Kokorotan, Sulawesi Utara. Ritual ini biasanya disebut dengan ritual menangkap ikan dengan doa-doa dalam bahasa adat kuno. Mereka berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar nelayan mendapatkan tangkapan yang banyak dan mendapatkan perlindungan agar terhindar dari bahaya. Ada hal yang menarik sepanjang ritual hingga pesta rakyat ini, yaitu masyarakat dilarang mengenakan pakaian berwarna merah sebagai pantangan.
Ritual seperti ini masih dilaksanakan hingga kini. Masyarakat meyakini ritual ini sebagai ucapan syukur dan permohonan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, kegiatan ini mengandung nilai-nilai kebersamaan antar anggota masyarakat dan kepedulian untuk melihat laut sebagai sumber kehidupan masyarakat. Nilai-nilai kerjasama, persatuan, dan kesatuan pun sangat bisa dirasakan sepanjang persiapan hingga dilaksanakannya ritual ini. Pembangunan ekonomi dan sosial budaya sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa. Salah satu faktornya adanya interaksi antar individu atau kelompok di dalam suatu lingkungan. Setiap individu atau kelompok tersebut memiliki peranan masing-masing. Contoh interaksi dalam hal pembangunan ekonomi adalah kegiatan dalam tempat pelelangan ikan, seperti nelayan berperan sebagai penjual ikan di TPI. Juru lelang berperan menawarkan harga kepada calon pembeli. Pedagang besar berperan sebagai pembeli kemudian menjual ikan ke daerah lain. Dan penyedia jasa transportasi berperan membawa ikan dari TPI. Muatan pelajaran seni budaya dan prakarya tentang pola lantai tarian daerah. Pernahkah kamu memperhatikan sebuah pertunjukan tari? Pada beberapa tarian, terutama tari kelompok, para penari membentuk posisi tertentu dalam tarian. Ada sebuah tari yang jika diamati, posisi penari membuat bentuk atau formasi tertentu. Bentuk atau formasi tertentu yang dibuat penari dalam sebuah tari dinamakan dengan pola lantai. Pola lantai merupakan garis yang membentuk formasi penari saat melakukan gerak tari. Ada dua pola dasar dalam pola lantai, yaitu garis lurus dan garis lengkung. Pola lantai lurus seperti pola lantai horizontal, vertikal, dan diagonal. Pengembangan dari pola lantai lurus dapat berupa pola lantai segitiga, zigzag, segi empat, dan segi lima. Selain garis lurus, terdapat juga pola garis lengkung. Pola ini pun dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai. Pola lantai itu antara lain berupa lingkaran, angka 8, garis lengkung ke depan, dan garis lengkung ke belakang. Berikut adalah beberapa contoh tarian daerah dan pola lantainya. Yang pertama adalah tari jaran kepang dari Yogyakarta. Tari jaran kepang mempunyai pola lantai gabungan antara pola lantai lurus dan lengkung yang sederhana. Pola lantai yang digunakan pada tari ini antara lain pola melingkar, garis lurus ke depan, dan garis horizontal. Pola lantai pada tari jaran kepang tidak memiliki makna tertentu, tetapi hanya digunakan untuk formasi penari. Contoh tarian daerah yang kedua yaitu tari Bedaya Semang dari Yogyakarta. Tari Bedaya Semang mempunyai pola lantai yang sudah tertentu dan mempunyai makna tertentu. Pola lantai yang digunakan pada tari ini memiliki nama tertentu, seperti gawang jejer wayang, gawang 3-3, gawang perang, dan gawang kalajengking. Berikutnya, contoh tarian daerah yang ketiga yaitu tari pendet dari Bali. Tari pendet menggunakan pola lantai berbentuk huruf V, pola lantai lurus, dan pola menghadap ke samping kanan dan kiri. Pola lantai pada tari pendet tidak memiliki makna khusus. Mengembangkan pola lantai tari daerah.
Setiap pola lantai dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Contohnya, tari saman yang memiliki pola lurus ke samping dan zigzag. Pola tersebut dapat berubah menyesuaikan irama musik atau gerakan yang berbeda dari sebelumnya. Berikut adalah contoh dari gabungan beberapa pola lantai dalam 3 hitungan. Hitungan 1 membentuk pola horizontal, hitungan 2 membentuk pola zigzag, dan hitungan 3 membentuk pola zigzag sempurna. Peragaan hasil kreasi pola lantai tari. Pola lantai horizontal dapat kamu kembangkan menjadi pola lantai vertikal ataupun pola lantai melingkar. Saat mengembangkan pola lantai, kamu tentunya harus melakukannya dengan kompak. Hal ini untuk tarian supaya terlihat lebih menarik. Sekian video pembelajaran hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak video pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.